Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan sebuah video lama yang dipublis pada tahun 2010 oleh channel YouTube Radio Netherlands Worldwide yang membahas atau yang mewawancarai Presiden Republik Maluku Selatan, John Watilete. Sebagaimana kita tahu, kalau dalam buku sejarah, RMS itu kan melakukan pemberontakan pada tahun 50. Jadi pasca konferensi meja bundar, memang Indonesia kan masih dalam Republik Indonesia Serikat ya, bentuk negaranya maksudnya. Bentuk negaranya itu kan masih Republik Indonesia Serikat. Namun kan pada tanggal 17 Agustus 1950, kemudian Indonesia mengambil sikap, ya, Presiden Soekarno mengumumkan bahwasanya Indonesia berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Namun demikian, di Maluku sana terjadi pro kontra ya, antara yang pro republik dan yang kontra. Nah, yang kontra ini antara lain Dr. Sumokil ya dan teman-temannya. Mereka lebih memilih supaya Maluku untuk memerdekakan diri menjadi sebuah negara Republik Maluku Selatan. Pemerintah kemudian pada bulan Oktober sampai dengan November melakukan tindakan tegas menangkap para orang-orang yang ingin memerdekakan diri ini, karena memang syarat sekali ya kepentingan dengan Belanda. Para orang-orang yang kontra Republik ini memang mendapatkan support bantuan dari KNIL Belanda, sehingga sebagian memang ada yang tertangkap, ada juga yang melarikan diri ke hutan, dan juga ada yang mengasingkan diri di Belanda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat wawancara dengan keturunannya ya, yang masih militan, yang masih menginginkan agar Republik Maluku Selatan ini berdiri. Oke, kita saksikan wawancaranya bersama Presiden RMS, John Watilete. Selamat siang Pak Watilete, atau saya lebih baik menyapa dengan Bapak Presiden? Kalau Bapak, Dengan Bapak. 25 April ini Republik Maluku Selatan genap berusia 60 tahun. Saya akan memperlihatkan satu rekaman video singkat tentang kedatangan warga Maluku di Belanda pasca proklamasi RMS. Maar de Verenigde Staten maakten spoedig plaats voor een eenheidsstaat waar tegen Ambon in opstand kwam. De Republiek der Zuid-Molukken werd uitgeroepen, maar zij kon geen vuist maken tegen Indonesië. Uiteindelijk kwamen duizenden Ambonese militairen en hun gezinnen naar Nederland, dat zich verantwoordelijk achtte voor hun veiligheid. De militairen hadden deel uitgemaakt van het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indische leger. En bij hen leefde de hoop dat zij binnen korte tijd naar hun land zouden kunnen terugkeren. Kami ingin pendapat Bapak, apa makna peristiwa ini setelah 60 tahun berlalu? kalau saya lihat video ini, saya rasa sedih oleh karena masyarakat Maluku masih tetap di sini, di negeri Belanda, karena kedatangannya hanya untuk sementara. Dan sebenarnya juga kita bisa senang oleh karena ada masyarakat Maluku di Belanda yang ada dalam keadaan bisa membantu kita punya saudara-saudara yang ada dalam perjuangan untuk kemerdekaannya. Tapi memang kedatangan bangsa Maluku di Belanda tidak bisa lihat lepas dari proklamasi RMS tahun 50. Saya akan kembali memperlihatkan sebuah klip. De treinkaping bij de Punt had bijna 3 weken geduurd toen de regering tot de conclusie kwam dat geweld het enige argument was dat er een eind aan kon maken. Het kostte de levens van 2 gegijzelden en 6 kapers. Pada tahun 1970-an, RMS di Belanda sangat radikal. Tetapi sekarang terlihat sangat lunak. Mengapa? Saya pikir waktu tahun 75 memang udara kekerasan itu bukan saja di kalangan RMS tapi juga di kalangan PLO, ETA dan lain-lain. Bertambah lagi
dari pihak pemerintah Belanda dan mungkin juga dari pihak pemerintah Indonesia juga punya kebijaksanaan begitu hebat sampai masyarakat Maluku ada dalam kalangan masyarakat Maluku ada anak-anak muda yang rasa begitu tersinggung atau rasa sikapnya itu tidak baik sampai ambil tindakan macam ini. Sekarang kita sudah dalam masa yang baru dan kita yakin bahwa untuk mencapaikan apa yang kita mau dapat itu kemerdekaan, tidak usah pakai kekerasan. Baiknya kita cari jalan yang lain, berdialog, lobby dan lain-lain, supaya itu juga bisa membawa keuntungan lebih daripada kekerasan. Bapak pasti kenal Johan T. Terisa. Kenapa? Dia dipenjara karena membentangkan bendera RMS di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 29 Juni, hari Harganas, ya, suami saya sebagai pimpinan dari Cakarele. Jadi waktu di acara tarian masuk lapangan, langsung mereka ditangkap. Sampai sekarang di bawah, tidak ada punya hubungan relasi antara saya dengan suami saya sampai sekarang. Puluhan orang pro gerakan RMS di Indonesia ditangkap, sementara para aktivis RMS di Belanda bisa hidup tenang. Apakah RMS di Belanda merasa bertanggung jawab? Kita dalam perjuangan ini sama-sama bertanggung jawab. Kalau di sana ada bergerak seperti Johan T. Terisa dan teman-teman, itu satu aksi yang berdamai, tidak ada salah apa-apa. Dan dalam proses ini juga kita berusaha untuk cari bantuan hukum. Dan kita juga berkoordinasi hubungan dengan organisasi HAM supaya kita punya anak-anak di sana yang sudah kasih suara untuk mau merdeka. Itu dilindungi. Perjuangan apa dipilih RMS setelah 60 tahun? Kita punya tujuan itu tetap tinggal sama, itulah mencapai kemerdekaan yang sudah diproklamasikan pada tahun 50. Yang penting saya rasa kita berusaha supaya bangsa di Maluku dapat hidup dalam keadaan yang bebas dan makmur. Kebebasan itu harus juga keluar dari tanah air sendiri, dan itu sekarang sudah jalan. Dan buktinya aksi Johan T. Terisa dan teman-teman itu satu contoh bahwa rakyat di sana sudah berani untuk bersuara meskipun disiksa, meskipun dihukum begitu lama. Dan ketiga juga sangat penting bahwa kita minta perhatian dari dunia internasional. Dunia internasional harus lihat situasi di Maluku, terlebih karena ada begitu hebat pelanggaran HAM di sana yang harus diatasi untuk dunia internasional, terlebih juga untuk Indonesia sendiri. Terima kasih Pak Watilete atas jawabannya. Selamat siang. Selamat siang. Barusan teman-teman sudah melihat ya pendapat langsung dari Presiden RMS yang sedang berada di Belanda, bahwasanya mereka masih punya harapan agar RMS diberikan tempat ya untuk berdiri di Indonesia. Dan beliau juga berharap kasus-kasus kekerasan itu bisa ditangani ya. Kasus-kasus kekerasan bisa diselesaikan secara hukum. Namun bagi saya pribadi ada hal yang aneh memang. Kenapa aneh? Kalau mereka menuntut kekerasan itu ditangani secara hukum, sebetulnya yang harus mereka tuntut terlebih dahulu adalah pemerintah kolonial Belanda. Karena kan memang pemerintah kolonial Belanda kan juga melakukan banyak kekerasan kan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Maluku. Kenapa kok mereka narasinya itu tidak seperti itu gitu? Menuntut ya, HAM ya, di Indonesia karena dianggap Indonesia melakukan banyak tindak kekerasan. Kenapa mereka nggak menggugat pemerintah Belanda saja yang dulu menjajah Indonesia? Ya kan, logikanya seperti itu. Dan otomatis ini kan syarat kepentingan pemerintah kolonial ya terhadap wilayah wilayah Maluku Selatan. Karena aktivis mereka di Indonesia kan memang tidak boleh beraktivitas, dilarang. Tapi di Belanda mereka dilindungi. Nah, ini kan merupakan sebuah tanda tanya ya. Tanda tanya. Baik, itu ya
pertemuan kita pada kesempatan kali ini melihat wawancara langsung dari Presiden RMS yang memang ini sudah didokumentasikan pada tahun 2010. Terima kasih.